Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih komplit ya, masih melanjutkan eksplorasi mengenai hilangnya pendekar mata perak atau si Sanbadra teman-teman. Jadi kemarin itu kita tidak tahu apa-apa, akan tetapi kita itu dituduh ya sebagai dalang dari hilangnya pendekar mata perak itu teman-teman. Justru sampai detik ini, sampai malam hari ini kita belum tahu kabar mengenai si pendekar mata perak itu hilangnya kemana, terus apa yang direncanakan oleh mereka kita pun belum tahu ya. Terus akan pagi hari tadi itu Jobala ya namanya ya. Jobala itu menceritakan ayahnya. Jobala itu anak dari Sanbadra itu teman-teman. Datang menemuiku dengan harapan tolong kembalikan ayahku. Intinya seperti itulah. Memang dia mempunyai kekurangan yaitu tidak bisa melihat teman-teman ya. Di situ justru saya bingung ya. Ini memang benar-benar hilang atau memang ini adalah salah satu strategi dari mereka untuk mengalahkan kita teman-teman. Karena saya lihat mereka itu sudah mengaku ya, saya kalah, tapi tolonglah kembalikan tuanku Sanbadra. Di situ kita masih dalam kebimbangan teman-teman. Ya semoga malam hari ini kita bisa menemukan titik terang mengenai hal itu teman-teman. Amin. Karena saya juga seorang ayah ya, melihat anak yang seperti itu saya rasa sangat haru dan menyedihkan teman-teman ya. Semoga jika memang Sanbadra itu hilang bisa kita temukan, terus kita bicarakan secara baik-baik dan ditemukan kepada si anaknya Jobala itu teman-teman. Terus lagi oh ya, ini saya hanya memberitahukan sedikit tentang buku terbaru dari tim Kasih ini, yaitu buku spiritual Al-Hikmah Jilid 2 teman-teman ya. Ini sudah mulai bisa di PO, silahkan ya, mau PO dari sekarang, insya Allah minggu depan sudah bisa dikirim teman-teman ya. Jadi ini adalah lanjutan bab pertama, di mana bab pertama atau buku jilid yang pertama berisi tentang pondasi-pondasi hifdzar ya, atau perlindungan ketika kita belajar ilmu teman-teman. Dan di jilid kedua ini kita lebih fokuskan ke dalam isi ya, atau amalan-amalan yang insya Allah sudah terbukti ketajribannya ya Mas Bobo ya. Ya monggo teman-teman, ini sudah ready, yang semuanya sudah ditulis secara Latin, tidak ada huruf gundul-gundulan lagi, sudah diterangkan secara gamblang, sudah ada sanadnya, sudah ada apanya lagi teman-teman? Ijazah. Lembar ijazahnya juga sudah, nanti satu persatu nanti dikasih namanya insya Allah ya teman-teman. Monggo ini ke nomornya Mbak Wahyu di 082135923226. Harga masih tetap sama seperti kemarin, cuma bedanya ini agak tebal, 215 lembar teman-teman. Terus lagi ini saya terima saran dari banyaknya komentar, Mas Kasih, sebenarnya Raden Garendra itu kemana ya teman-teman ya. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah tidak berjumpa dengan Raden Garendra amat lama ya. Saya juga belum pernah ketemu Mas ya, sampai Mas Bobo saja belum pernah ketemu teman-teman ya. Saya merasa kangen banget ya, bagaimana kabar dari Raden Garendra itu, terus apakah memang masih sering melihatin kita atau kita sudah lepas begitu saja, kita nggak tahu teman-teman. Cuma kemarin itu waktu kerajaan Rakasota diserang, saya mendengar informasi bahwasanya Raden Garendra turun tangan di situ ya. Coba malam hari ini untuk mengobati rasa kangen kami tim Kasih, juga mungkin teman-teman yang di rumah, kita akan mencari energi dari Raden Garendra. Syukur-syukur kita bisa berkomunikasi secara langsung untuk menanyakan kabar.
saya ajarkan, Hel, kamu belajar yang paling belajar pemanggilan Sohibul Wilayah, ya kan? Nah, Oh, berarti Bang Mas mau nanti berarti ini bedanya di belakangnya itu bukan Sohibul Wilayah, ini langsung sebutkan nama Raden Garenda Ukturu. Itulah. Loh, Yang ujungnya yang paling belakang. Ya ya. gede ya. Udah enggak? Tepuknya Dik loh, saya mudeng serius dik. 3 kali Ya, dengan ya, keyakinan yang Aku enggak tahu semangat kamu Bismillah kau nyoba makanya Kalau kamu nyoba. lagi dapat dialap loh. Kok ngerti, Mbah? Oh, Mas kan orang ngomong. Ya tahu masih bapak loh. Aduh, Berarti mau sekarang narik apa gimana bang? iya maksudnya coba. Narik terus komunikasi seperti itu. Mau di mana? Sini aja kawan. Mau yang longgar? Ya. Boleh. belakangnya. Jangan lupa nanti salah manggil yang datang beda. Habis sudah jadi doanya, Mas. Udah. Itu kan bukunya baik. Ayo iya udah. Oh, alah. Kamu ngomong apa lu baca buku sih? Baca buku. Di pusatkan di depan aja saya. Lumayan Ya mas. panjang sih soalnya. Gampang ya, Mas ya. Jangan Mas po. Biarin, Nggak biarin. mandiri. Ini ya bener kan cepet bisa Bang Mas. Bentar, senternya. Fokus, Bang. Ya, Masya Allah. Dah. Serius nih mas, belajar mas. Serius kok kemarin, Be? Serius? Memang ini biasanya kalau dikasih kesempatan itu buat yang lain nih. Makanya salah atau masal. Enggak maksudnya biasanya mancing itu. Kemarin aja aku cari ke rumahnya nggak ada. Ada bok, Dipanggil ya keluar nggak tahu itu ngapain. mancing fit lah. WA sama saya, Mas. Jam 3 sih boleh berbuka belum katanya. Ngomong banget. Habis ini sombong nggak kira-kira? Coba langsung hilang. Sombong hilang. Dobongin aja. Sembung dong. Bang, habis ini jangan sombong kalau yang berhasil. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Serotosin, yakrosin, kolasin, kamrusin, artosin, karwasin, hautusin, karisin, kofasin, tomtosin, koufasin, tolasin, tosin, kohsoiroyosin, jabaru ngalamu tali, Allahu huwa anzilu, yataluha luyaila, anzilu yahulu, matoilah, ya Raden Garendra, ukturu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapin salam. Assalamualaikum Raden Garendra. Atau komunikasi kan? Keren. Nah, betul. Ini berarti yang jin golongan aswad kan maksudnya? Ada hitam. Terima kasih. Abyad. Iya. Iya berarti ya. Mas Wan ini. Sudah hadir. Iya benar Mas Wan ini golongan adbat itu golongan putih Mas Wan. Tapi ini Iya, sesuai saya Marcel. warna kulit loh. Darah kulitnya putih. Persis kayak yang di buku ya mas. Iya betul. Ini golongan kalau aswad hitam, kalau Mohon maaf, aswad saya nggak itu Raden. hitam, kalau abjad itu Saya putih. hanya ingin bertemu dengan Raden Garendra Kok saya 3 hari sih Mas? Ini sudah bersama Mas Ganang dan teman-teman. Terus pesat parkir Mas jadi. Terima kasih Raden Garendra.
Nggih. Iya Mas Danang. Semuanya datang ke sini Raden. Kau mau coba nggak bang? Nanti aja lah kalau ada kesempatan. Oh iya. Puasanya 3 hari 3 malam. Hah? 3 hari toh. Tolong kayak malam. Mediator itu mungkin. Mau masuk Mas? Monggo coba komunikasi. Oh, bisa bosan. Mudah-mudahan bisa lah. Bismillah. Kemajuannya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan nafas. Bacakan dalam hati. Kamu pasti ngiler nanti bang. Masuknya sempurna nggak itu Mas Purwo? Coba Mas. Mohon maaf. Santar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain? Berhasil ini Mas, berarti Mas? Assalamualaikum Raden. Perkenalkan saya Probo. Baru pertama kali kita bertemu Raden. Karendra. Bang baik Raden. Kok itu saya paralisis. Bagaimana? Apakah ada kabar sehingga sampai saya diundang untuk datang ke tempat ini? Seperti ini Raden. Kami semua sangat merindukan Raden. Sangat lama rasanya saya tidak bertemu Raden. Saya ingin mendengarkan kabar. Terus sebenarnya ada apa Raden? Ada apa bagaimana? Jika memang kami bersalah, maafkan kami Raden. Kami semua sudah hampir 8 bulan tidak bertemu dengan Raden, tidak komunikasi dengan Raden. Maafkan kami atas kesalahan kami semua Raden. Sebelumnya, apakah kau masih ingat 3 pesan saya? Saya masih pegang itu Raden. Syukur jika kau masih mengingat 3 pesan dari saya. Karena itu juga tanda persaudaraan kita. Di sini bukan maksud saya untuk memutus tali silaturahmi dengan kalian. Saya juga merindukan kalian semua. Akan tetapi bedanya, jika saya merindukan kalian, saya bisa melihat kalian secara langsung. Dan kalian tidak. Dan waktu kejadian di kerajaan Rakasota, sebenarnya saya sangat ingin menemui kalian semua. Akan tetapi, di sini, otak saya sudah tidak lagi cerdas.
Tenaga saya sudah tidak lagi kuat seperti dahulu. Tidak seperti saudara-saudara kita yang lain. Yang tanggap, yang sigap dalam kondisi apapun. Di situ, saya merasa tidak bisa membantu apapun untuk kalian. Jadi, saya mengurungkan niat untuk menemui kalian semua. Maafkan saya. Dan inilah kondisi saya saat ini. Saya melihat kalian sehat seperti ini. Saya sudah sangat bangga. Dan saya mendengar kalian masih mengingat 3 pesan dari saya. Saya sangat senang. Itu saja saya cukup. Seperti ini, Raden Ganendra. Persaudaraan tidak bisa dilihat dengan hal apapun. Sekalipun Raden Ganendra dalam kondisi apapun, yang saya inginkan kami di sini silaturahmi tetaplah terjaga. Itulah kunci utama yang kami inginkan. Saya mengetahui itu. Saya hanya merasa tidak pantas. Bahkan saya kira kau ini sudah lebih kuat dari saya. Jadi, saya tidak mau untuk membebani diri kalian. Tidak, Raden. Kenapa Raden berbicara demikian? Saya sudah tua. Saya sadar diri. Saya tidak seperti dulu. Tidak kuat seperti dahulu kala. Dan tenaga saya sekarang sudah sangat melemah. Saya hanya bisa membantu sebisa, sekuat saya yang bisa saya lakukan. Yang penting saya mendengar Raden Ganendra dalam kondisi sehat. Sudah cukup, kami tidak mengharapkan apapun kecuali silaturahmi yang terjaga baik, Raden. Benar. Maafkan saya jika saya memiliki sifat seperti itu. Saya selalu memantau kalian. Akan tetapi, saya tidak ingin menemui kalian. Karena hanya hal itu yang saya takutkan. Maafkan saya juga sudah mengganggu Raden mungkin. Tidak mengganggu sama sekali. Jujur, saya sangat senang bertemu lagi dengan kalian. Berhadapan-hadapan seperti ini. Bertatap muka. Berbincang-bincang banyak. Akan tetapi di sini, waktu berkata lain. Sekarang, misi yang sedang kau hadapi sangatlah berat. Dan saya itu sudah mengetahui semuanya. Di satu sisi, kau ingin menghentikan apa yang telah dilakukan Sanbatra. Dan di sisi lain, kau merasa iba, belas kasihan dengan anak yang menderita seperti itu. Saya paham betul apa yang ada di posisimu sekarang. Di sini saya tidak bisa membantu banyak. Saya hanya bisa berdoa agar masalah apapun yang datang menimpa dirimu dapat terselesaikan dengan baik. Amin.
Itu saja yang bisa saya lakukan. Baiklah Raden. Saya mendengar itu justru hati saya lega ya. Karena kemarin saya sempat berpikir mungkin kami melakukan kesalahan. Jadi Raden Garendra tidak mau menemui kami lagi. Tidak. Itu dari diri saya sendiri. Dan saya hanya bisa memantau kalian. Melihat perkembangan kalian. Dan saya bangga melihatnya. Lanjutkanlah perjuangan kalian. Tetap istiqomah dalam jalan yang kalian tuju. Itu yang saya harapkan. Dan tak henti-hentinya saya selalu mengingatkan 3 pesan dari saya. Terima kasih banyak Raden. Baiklah. Apakah sudah cukup? Saya mendengar kabar Raden sudah cukup. Saya senang mendengar itu. Dan saya malam hari ini niatnya mau mencari informasi tentang hilangnya Sanbadra Raden. Sebenarnya ada apa di balik ini semua? Baiklah. Silahkan lanjutkan perjalanan kalian. Saya hanya bisa mendoakan dan memantau kalian. Tidak lebih dari itu. Maafkan saya karena keterbatasan saya ini. Padahal dahulu saya sudah berjanji ingin melindungi kalian. Akan tetapi kenyataannya sekarang saya tidak bisa. Dan saya sudah yakin karena ilmu yang kalian miliki sudah lebih tinggi dari apa yang saya miliki. Maafkan saya, tidak bisa menepati janji saya. Saya merasa bersalah di sini. Baiklah Raden. Maafkan kami juga. Tidak masalah. Silakan lanjutkan perjalanan. Saya akan memantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman. Saya jujur malah kaget mendengar yang diucapkan oleh Raden Garendra ya. Padahal saya tidak terpikirkan sedikit pun mengenai hal itu ya. Ya, kita doakan saja semoga Raden Garendra selalu dalam lindungannya. Amin. Mungkin itu saja teman-teman, sedikit bisa mengobati rasa rindu saya pribadi, tim kasih dan mungkin sedulur yang ada di rumah. Kita lanjut untuk mencari informasi Sanbadra. Sur, mana dik itu apa? Iya itu. Hah? Aku paham energinya. Ini ya bajunya. Apa ya? Ini Sanbadra, mantan Mpok. Iya bajunya itu. Tapi enggak bertopi. Yang pakai itu tameng sama pakai itu apa namanya? Jonggala. Sastro Jonggala. Di. Udah Mas. Bukan Mas. Jonggala bertanduk ya. Iya. Jonggala bertanduk. Saya bertanduk. Jonggala juga menggunakan tameng, tapi ini saya rasa Jonggala Mas Wan. Energinya itu sama persis. Bukannya Jonggala hanya diberi waktu seminggu apa ya? 2 minggu kayaknya Mas. Iya Mas. 2 minggu.
Masa demit jadi demit mas lah? Hah? Juga lah bu, udah mati kok. Awarnya kalau sebarang sih ilusinya kan Enggak. Ini pertanyaannya sama ini yang ini bu San Badra bukan ini? nggak pakai topeng itu mah. Hati-hati mas sekarang. Kacamata. Injak mana injak? Aduh. Wah. Ada apa mas? Benar mas Surbo? Sesuatu jumlah. Hantu. Tapi ini kenapa sedang San Badra? Kenapa begituan? Janganlah. Gentayangan ini kan? Saya tidak mengerti apa yang Hantu jadi hantu maksudnya? Iya gentayangan ini pak. Saya curiganya ini manipulasi atau bukan? Soalnya katanya Jonggala itu kan masih sakit. Terus diculik loh. siapa coba? San Badra. San Badra maksud saya. Jangan perut mah. Silakan. Pelajaran gue. Bang. Mas. Masih lupa sih. Bersandarlah. Ibu ceng-ceng, Bu. Salam. Waalaikumsalam. Apakah benar-benar kau masih mengingat saya? Sastra Jonggala. Ya. Benar, Sel. Saya tidak mengerti apa yang telah jenengan lakukan. Saya datang menghadang kalian. Hanya ingin menunjukkan bahwasanya yang menculik San Badra adalah saya. Dengan alasan apa, Tuhan? Saya berterima kasih banyak atas kebaikan dirimu. Saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Memang semua yang saya miliki seperti tanduk, perisai, dan pedang diambil oleh Wartaga. Waktu itu kan Wartaga mengatakan akan diberi waktu 2 minggu. Benar. Dan dirimu diselamatkan. Dibiarkan. Ya, Wartaga membiarkan saya hidup. Dan dia mempercayainya bahwasanya saya tidak akan mengulangi kejahatan yang telah saya lakukan. Alhamdulillah. Dan sebagai bukti, sebagai gantinya, saya mengetahui dirimu sedang bermasalah dengan San Badra. Saya berusaha mencari informasi itu. Dan saya dapat menculik San Badra. Untuk apa? Untuk saya berikan kepadamu. Kamu bilang itu Jonggala. Saya belajar banyak dari dirimu. Memang benar. Kejahatan yang telah saya lakukan itu tidak ada gunanya. Dan kejahatan jika dilakukan di waktu yang tepat juga bisa bermanfaat. Seperti halnya saat ini. Saya menculik sesosok makhluk. Itu adalah kejahatan. Akan tetapi di sini
kejahatan itu dipergunakan untuk kebaikan, yaitu membantu dirimu sebagai balas budi saya. Saya terima kasih, Jonggala. Dan sekarang saya menyerahkan Sanbadra untuk dirimu. Terserah kau mau apakan Sanbadra. Karena saya tahu, saya pernah berada di posisi seperti Sanbadra ini. Rasanya itu sangat menyakitkan. Semoga kau istiqomah, Jonggala. Amin, amin. Baiklah, Minta maaf Om. terima kasih. Berkat dirimu, saya lebih tenang. Alhamdulillah. Saya tak bisa bicara apa-apa, Jonggala. Saya sangat terharu dengan kehadiran dirimu saat ini. Adanya diriku saat ini, itu berkat dirimu. Berkat Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Berarti itu bukan hantu Mbok ya? Kamu udah jelas-jelas bukan. Saya ingin bertemu langsung denganmu. Kita empat mata berbicara. Baiklah, saya tunggu waktu dan kesempatan itu. Apa yang macam Ada pada sesuatu yang ingin saya bicarakan kepadamu. Baik, dan banyak sesuatu yang harus saya pelajari dari dirimu. Baiklah, silahkan. Saya serahkan ini semua kepada dirimu. Mungkin saya cukup. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Mas itu Jonggala. Lepaskan kok. Ndek. Tinggal kasih dah. Cukup. Kita minat Mas. Tuanku Sanbadra. Iya Mas. Hina. Benteng. Siapa? Hina jika saya harus menyentuhkan lutut. Ya, banyak Pak, banyak. Dalam kondisi seperti itu saja kau masih bisa sombong, Sanbadra. Sekalipun saya tidak berdaya di hadapanmu, saya tidak akan mengucapkan kata bahwa saya sudah kalah. Terus apa maumu saat ini? Justru saya ingin bertanya kepadamu, apa maumu? Bos antar Bu. Setelah banyak kebohongan yang kau lakukan terhadap anak buahku, dan saya mendengar kau telah membunuh tabib yang hendak menyembuhkanku, dan sekarang kau mengirim dia untuk menculikku. Semua yang kau lakukan adalah cara-cara pengecut, cara-cara pecundang. Kau tidak tahu apa-apa tentang itu. Kau hanya mendengar kabar sekilas yang belum tentu kebenarannya. Betul. Yang saya sesali, saya harus percaya kepada manusia, yang pada akhirnya manusia itu justru adalah manusia yang akan membunuhku. Seperti ini, Tuanku Sanbadra. Andai kata kita bisa bicarakan permasalahan ini baik-baik, mungkin tidak serumit dan sejauh ini. Nol. Jika kau ingin berbicara baik-baik, kau bisa berbicara dari awal. Sedangkan dari awal kau sudah menipuku. Cara yang baik seperti apa yang kau inginkan? Bagaimana saya bisa membicarakan hal baik jika dirimu sudah sangat amarah dengan diriku? Yang ada saya bunuh diri, bukan? Tidak ada cara yang baik untuk menyelesaikan masalah.
cara terbaik adalah berperang. Dan cara terbaik menurutmu adalah kebohongan. Dan kebohongan itu halal saja. Karena itu adalah bagian dari taktik berperang saya. Tuhan mengizinkan itu. Sekarang, setelah semua rasa sakit yang saya derita saat ini, dan saya lemah di hadapanmu, apa yang kau mau? Sederhana, Gembala. Tidak ada niat sedikit pun, tidak ada titik hitam sekecil apapun dalam hatiku untuk membunuhmu, Gembala. Sanbadra. Bohong. Tidak. Saya ingin mengatakan, tolong. Diam. Kau katakan kau tidak ingin membunuhku. Sedangkan kau membunuh tabib itu dengan racun. Apalagi kalau bukan mengirimkan racun itu kepadaku. Sederhana. Tidak sesederhana yang kau bayangkan. Kau hanya melihat mukaku saja. Kau hanya mengenali bentukku saja. Tapi kau tidak mengenali segala sesuatu yang mengiringi langkahku sampai saat ini. Saya ingin kau menghentikan mengganggu para manusia. Itu yang kau sebut sederhana. Tapi tidak sesederhana itu. Kau sudah mempunyai alam. Diriku juga mempunyai alam. Kenapa kau menyeberang alam itu? Saya tidak pernah menyeberangi alammu, asal kau tahu. Saya hanya membutuhkan 8 pasang dalam mata raja. Dan itu bukan rajamu.